Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Maulidiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pipe flow. Jadi ada table of contents di sini. Saya membagi materi saya ke dalam 4 bagian. Ada introduction, jenis aliran pipa, hukum dasar, dan conclusion. Introduction. Apa itu aliran pipa? Aliran pipa adalah suatu aliran fluida yang terjadi di dalam saluran tertutup seperti pipa ataupun selang. Jenis fluida yang dapat mengalir melalui aliran pipa ini dapat berupa fluida cair maupun fluida gas. Lalu fungsi pipa itu sendiri, yang pertama dia dapat mengalirkan air atau minyak. Contohnya pipa air PDAM atau pipa untuk transportasi bensin. Lalu dia dapat digunakan juga untuk menjadi transmisi daya. Jadi ketika fluida bertekanan tinggi disalurkan dari satu titik ke titik lain, itu akan terjadi transmisi daya. Lalu pipa besar yang disebut dengan pipa penstock dapat digunakan untuk mengalirkan air bertekanan tinggi ke turbin hidrolik, biasa ada di pembangkit. Lalu yang terakhir, fungsi pipa yang terakhir, pipa penghubung dalam mekanisme servo minyak dan sistem kontrol pneumatik. Selanjutnya di sini ada jenis aliran pipa, ada aliran laminar, aliran turbulen, dan aliran transisi. Aliran laminar adalah aliran di mana fluida bergerak dalam lapisan paralel tanpa terjadi percampuran antara lapisan tersebut. Biasanya kecepatan fluida pada setiap titik pipa itu konstan seiring dengan berjalannya waktu. Aliran ini biasa terjadi pada angka Reynolds number di bawah 2000. Lalu ada aliran turbulen. Aliran turbulen merupakan aliran di mana partikel fluida bergerak dengan jalur acak dan bercampur antar lapisan fluida. Aliran ini ditandai dengan fluktuasi kecepatan dan tekanan yang terus-menerus. Biasanya terjadi pada Reynolds number di atas 4000. Lalu yang terakhir ada aliran transisi. Di sini dia adalah aliran transisi dari laminar ke turbulen. Biasanya dia ada di bilangan Reynolds antara 2000 dan 4000. Dia juga dapat berubah sebaliknya dari turbulen jadi laminar. Pokoknya dia intinya transisi antara laminar ke turbulen atau turbulen ke laminar, seperti itu. Selanjutnya hukum dasar. Jadi hukum dasar kan digunakan dalam konsep ini. Itu ada hukum kontinuitas di mana A1V1 sama dengan A2V2. Hukum kontinuitas ini merupakan persamaan yang menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan massa fluida yang keluar dari sistem tersebut. Untuk aliran pipa, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan fluida. Lalu ada hukum Bernoulli. Di sini ada P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Persamaan Bernoulli menyatakan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida yang ideal atau tanpa gesekan, di mana P adalah tekanan, rho adalah densitas fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Lalu yang terakhir di sini ada hukum Hagen-Poiseuille. Untuk aliran laminar dalam pipa melingkar, hukum Hagen-Poiseuille ini memberikan hubungan antara aliran volumetrik atau Q dan tekanan diferensial atau delta P, di mana R adalah jari-jari pipa, mu adalah viskositas dinamis pipa, dan L adalah panjang pipa. Untuk rumusnya Q sama dengan PR pangkat 4 delta P per 4 mu L. Selanjutnya untuk conclusion, pemahaman tentang aliran pipa dan penerapan prinsip-prinsip mekanika fluida sangat penting dalam mendesain dan analisis sistem perpipaan. Dengan menggunakan hukum-hukum dasar seperti persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan hukum Hagen-Poiseuille, insinyur dapat merancang sistem perpipaan yang efisien. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan atau yang lainnya dapat komen di bawah ya untuk memulai diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Here is an extra slide for sample problem. Jadi di sini ada sample problem tentang pipe flow. Water enters the radiator with an average velocity of 1.5 meter per second and a pressure of 400 kPa. Determine the pressure at B atau di bagian outletnya. The pipe is made of copper and has a diameter of 8 mm. Include the minor loss due to the 180 degree bend. The radiator is in the vertical plane. USV sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second in this problem. So di sini bisa kita lihat ada lebar si radiator 1 meter dan tingginya 1,5 meter. Dan di sini juga ada tabel tentang absolute roughness for common materials, sama di sini ada tabel buat minor loss coefficient for commonly used component. Nah, mari kita lanjut. Di sini kita akan menggunakan DI5. Di sini ada intention, itu understanding the intention of the problem. Yang kedua ada initial thinking, itu ada dia gather the given data and make a free body diagram to help visualize the problem. Terus ada idealization, make assumption to set boundaries, karena kalau kita nggak set boundaries nanti dia akan terlalu luas pembahasannya dan malah problemnya tidak terselesaikan. Lalu yang terakhir di sini ada instruction. Jadi ini tentang penulisan step by step bagaimana kita solve the problem. Selanjutnya ini DI5 concept. Jadi untuk intentionnya di sini intentionnya adalah determine the pressure at B atau di outletnya. Untuk initial thinkingnya di sini kita udah ada given data ya, yang diketahuinya di sini ada V-nya itu ada 1,5 meter per second. Terus ada P-nya itu 400 kPa atau pressure. D itu diameter ada 8 mm atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus ada velocity-nya 1 kali 10 pangkat min 6 meter per second atau kuadrat per second, sama ini roughness ya dibagi D, jadi 0,0015 dibagi 8 itu 1,2 kali 10 pangkat 4. Terus sama di sini ada F-nya itu 0,0298. Terus untuk initial thinking udah. Selanjutnya ada idealization dia vertical plane sama steady state. Terus selanjutnya untuk instructionnya. Jadi untuk instructionnya di sini bisa kita lihat di foto. Ada instructionnya. Yang pertama kita harus menemukan Reynolds number. Jadi Reynolds number itu sama dengan VD per V sama dengan 1,5 kali 8 kali 10 pangkat min 3 per 1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 4. Terus setelah kita dapat Reynolds number, ya kita gunakan Darcy-Weisbach equation untuk menemukan major loss di dalam pipanya. Nah, terus ini head loss, M gede ini maksudnya major loss, F L V kuadrat per D 2G sama dengan 0,00298 dikali 15 kali 1 per 8 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,5 kuadrat per 2 kali 9,81 sama dengan 6,40 meter. Itu untuk head loss majornya. Kalau
untuk head loss minor head loss di sistemnya itu ada, kan dia ada yang band 180 derajat itu. Nah, jadi dia 14 dikali KL itu si yang bandnya ini dikali V kuadrat per 2G sama dengan 14 dikali 1,5 dikali 1,5 kuadrat dibagi 2 kali 9,81 sama dengan 2,40 meter. Nah, setelah kita mendapatkan si major and minor loss-nya, kita bisa mencari outlet pressure at B menggunakan Bernoulli equation. Di sini ada ada P in per lambda ditambah V in kuadrat per 2G ditambah Z in plus head pump sama dengan P out per lambda ditambah V kuadrat out per 2G ditambah Z out ditambah head loss mohon maaf, ditambah head torque ditambah head loss major dan ditambah head loss minor. Terus habis itu kita dapatkan 400 kali 10 pangkat 3 per 9.810 ditambah 1,5 kuadrat per 2 kali 9,81 ditambah 1,5 ditambah 0 sama dengan P out, karena kita nyari P outnya per 9.810 ditambah 1,5 kuadrat ya 1,5 kuadrat per 2 kali 9,81 ditambah 0 karena ini yang Z sama yang H-nya itu 0 ditambah 6,40 ditambah 2,40. Ini kita jumlahin yang di sebelah kanan kita jumlah, yang sebelah kiri kita jumlahin semuanya, yang sebelah kanan kita sisakan. P out per 9.810 ditambah 0,11 tambah 8,8 sama dengan 42,38. terus kita tambahkan semuanya dikalikan, jadi didapat angka 327.948,3 Pascal atau sama dengan 327,9 kilopascal. Ya, mungkin sekian ini untuk sampel problem. Untuk pipe flow, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada kesalahan dalam perhitungan bisa komen di bawah dan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih.